Alhamdulillah hari ini Senin ya 14 Juli 2025 sudah banyak sekali perkembangan yang ada, dan alhamdulillah juga tadi disebutkan oleh Bang Ahmad Kosinudin, kami mendengar bahwa ada konon, sudah ada, bukan konon ya, karena diumumkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Pak Kolonel Ari, bahwa sudah naik status penyidikan hanya dengan menggunakan fotokopi. Kasus ijazah Presiden Joko Widodo, sebuah isu yang sempat mereda, kini kembali mencuat ke permukaan, dan kini resmi naik ke tingkat penyidikan di Polda Metro Jaya. Proses hukum ini menjadi babak baru dalam polemik yang telah berlangsung lama. Ini bukan lagi sekadar rumor yang beredar di media sosial atau perbincangan di warung kopi, tapi sudah masuk ranah hukum dengan indikasi awal adanya unsur pidana. Artinya, ada dugaan pelanggaran hukum yang perlu diinvestigasi lebih lanjut. Di tengah sorotan media dan perhatian publik yang besar, muncul pertarungan narasi yang sengit antara bukti dan fakta yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian dalam proses penyidikan, dan analisis yang disampaikan oleh Roy Suryo, mantan menteri sekaligus pakar telematika yang menjadi terlapor dalam kasus ini. Analisisnya tentu akan menjadi bagian penting dari pembelaan dirinya. Kasus ini memaksa publik untuk peduli dan bertanya, seberapa penting sebenarnya keaslian dokumen yang dimiliki oleh pejabat publik? Apakah ini hanya sekadar formalitas atau memiliki implikasi yang lebih besar? Apakah kita sebagai warga negara akan menuntut proses hukum yang transparan, akuntabel, dan adil dalam penanganan kasus ini? Perjalanan kasus ini akan menjadi cerminan sekaligus ujian bagi kematangan demokrasi kita sebagai sebuah bangsa dalam menghadapi isu sensitif yang menyangkut legitimasi dan integritas pemimpin negara. Bagaimana kita merespons kasus ini akan menentukan arah perkembangan politik dan hukum di Indonesia. Kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden Jokowi, sebuah isu yang sempat ramai diperbincangkan di berbagai platform media, kini memasuki babak baru. Perhatian publik tertuju pada perkembangan kasus ini yang melibatkan tokoh penting negara dan implikasi hukum yang menyertainya. Kasus ini kini memasuki tahap penyidikan, sebuah fase krusial dalam proses penegakan hukum. Tahap ini menandakan bahwa pihak kepolisian telah menemukan indikasi awal yang mengarah pada dugaan tindak pidana. Hal ini terjadi setelah Polda Metro Jaya menemukan bukti permulaan yang cukup, yang dianggap memenuhi syarat untuk meningkatkan status kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan. Bukti-bukti ini menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Status ini menandai perubahan besar dari sekadar adu argumen di ruang publik yang seringkali dipenuhi dengan spekulasi dan informasi yang belum terverifikasi, kini beralih ke pembuktian fakta di hadapan penyidik. Proses ini akan melibatkan pengumpulan bukti-bukti yang valid dan relevan untuk mengungkap kebenaran di balik klaim yang beredar. Penyidik kini berwenang melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk saksi ahli dan terlapor, untuk dimintai keterangan. Selain itu, penyidik juga memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan di tempat-tempat yang dianggap memiliki keterkaitan dengan kasus ini, guna mencari barang bukti tambahan. Bahkan, hingga penahanan jika diperlukan apabila terdapat alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap klaim dan bantahan yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat harus didukung alat bukti sah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bukan sekadar opini yang bersifat subjektif dan tidak memiliki dasar yang kuat. Publik berharap proses hukum berjalan profesional dan transparan, sehingga dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Meski ada kekhawatiran kasus ini dipolitisasi, mengingat sensitivitas isu dan potensi dampaknya terhadap konstelasi politik. Pengawasan masyarakat, media, dan lembaga independen sangat penting untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan agar penyidikan berjalan adil, objektif, dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Semua mata kini tertuju pada siapa saja yang akan dipanggil oleh penyidik untuk memberikan keterangan terkait kasus ini. Dan bagaimana proses ini akan berlangsung, serta apa implikasi hukum yang akan timbul dari hasil penyidikan tersebut. Salah satu kontroversi utama adalah penggunaan fotokopi ijazah sebagai dasar penyidikan. Dalam hukum,
fotokopi sering dianggap lemah kecuali didukung dokumen asli. Kepolisian beralasan fotokopi cukup sebagai bukti permulaan untuk dugaan pencemaran nama baik, bukan untuk membuktikan keaslian ijazah. Namun, banyak pihak menilai langkah ini terburu-buru dan berpotensi cacat hukum jika tanpa dokumen asli. Tanpa ijazah asli, proses hukum berisiko menjadi peradilan opini, bukan berdasarkan bukti material. Desakan agar ijazah asli dihadirkan dan diuji forensik oleh lembaga independen pun semakin kuat. Roy Suryo melontarkan kritik tajam terhadap proses hukum, terutama penggunaan fotokopi sebagai alat bukti. Ia menilai fotokopi tanpa dokumen asli tidak sah sebagai bukti, dan mempertanyakan kualitas ahli forensik yang dihadirkan polisi. Roy menuntut agar pelapor, bukan terlapor, yang membuktikan kebenaran laporan sesuai asas hukum beban pembuktian. Ia menegaskan siap bertarung di ranah hukum, mengklaim memegang bukti lebih kuat. Sikapnya berubah dari terlapor pasif menjadi penantang aktif, siap membongkar kelemahan proses penyidikan. Publik pun menyoroti apakah proses ini benar-benar adil atau justru syarat kejanggalan. Kasus ini pun semakin menarik perhatian nasional. Roy Suryo, seorang tokoh yang dikenal dengan analisisnya, memulai pemaparan terkait perbedaan yang ia temukan. Ia dengan seksama meneliti sejumlah dokumen penting. Analisisnya kali ini terfokus pada perbandingan antara ijazah seorang alumni Universitas Gadjah Mada tahun 1985 dengan ijazah yang dimiliki oleh Presiden Jokowi. Perbandingan ini dilakukan secara mendetail, mencari setiap potensi perbedaan yang ada. Dari hasil pengamatannya, ia mengklaim telah menemukan setidaknya 5 perbedaan mencolok yang perlu diperhatikan. Perbedaan-perbedaan ini menjadi dasar dari keraguannya terhadap keaslian ijazah tersebut. Perbedaan pertama yang ia soroti adalah ketiadaan watermark pada ijazah yang ia analisis. Watermark, sebagai fitur keamanan, seharusnya hadir untuk menjamin keaslian sebuah dokumen berharga. Selanjutnya, ia menyoroti emboss logo UGM yang tidak timbul. Logo universitas yang seharusnya terasa menonjol secara fisik, justru terlihat datar dan kurang meyakinkan. Kemudian, ia menemukan bahwa kertas yang digunakan tidak memiliki benang pengaman. Benang pengaman ini adalah elemen penting dalam kertas berharga untuk mencegah pemalsuan. Ia juga menyoroti tinta logo yang tidak tembus ke bagian belakang kertas. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pencetakan mungkin tidak dilakukan dengan standar yang seharusnya. Terakhir, ia menemukan perbedaan pada meterai yang digunakan. Perbedaan ini semakin memperkuat keraguannya terhadap keaslian ijazah tersebut. Menurut Roy Suryo, ijazah asli UGM seharusnya memiliki fitur keamanan yang sangat sulit untuk dipalsukan. Fitur-fitur ini dirancang untuk melindungi integritas dokumen dan mencegah tindakan penipuan. Namun, dalam analisisnya, ia menilai bahwa ijazah Jokowi tidak memenuhi standar keamanan yang seharusnya ada pada ijazah asli UGM. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keabsahannya. Sebagai bukti pendukung, ia mengklaim telah mengumpulkan 5 bundel ijazah asli milik alumni UGM lainnya sebagai bahan pembanding. Ijazah-ijazah ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dengan ijazah yang dipertanyakan. Analisis mendalam yang telah ia lakukan ini menjadi dasar keyakinannya yang kuat. Keyakinan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan ijazah tersebut. Berdasarkan temuan-temuannya, Roy Suryo merasa bahwa keaslian ijazah yang dimiliki oleh Presiden Jokowi patut untuk dipertanyakan lebih lanjut. Ia menyerukan adanya investigasi yang lebih mendalam. Dengan keyakinan yang teguh, Roy Suryo secara terbuka menantang pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi. Ia meminta agar keaslian ijazah tersebut diuji secara transparan. Ia mendorong agar proses pembuktian keaslian dokumen dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan keraguan dan spekulasi yang berkembang di masyarakat. Perbedaan fisik yang ia temukan pada ijazah tersebut menjadi sorotan utama. Perbedaan-perbedaan ini menjadi dasar dari argumen yang ia sampaikan. Dengan demikian, perbedaan-perbedaan fisik ini menjadi salah satu pilar utama yang mendasari argumennya terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi. Roy Suryo juga menggunakan Error Level Analysis (ELA) untuk menganalisis gambar digital ijazah Jokowi. ELA mendeteksi perbedaan tingkat kompresi pada gambar, mengungkap potensi manipulasi digital. Pada ijazah pembanding, ELA menunjukkan elemen seperti tulisan dan logo sebagai bagian asli gambar. Namun pada ijazah Jokowi, ELA gagal mendeteksi elemen krusial,
seolah-olah elemen itu ditempel secara digital. Roy mengklaim ini bukti kuat adanya rekayasa digital, bukan sekadar opini. Ia menantang pihak lain untuk membantah temuannya dengan data forensik setara. Temuan LA ini memperkuat narasi bahwa keaslian ijazah perlu diuji lebih lanjut. Roy Suryo menegaskan bukti utamanya adalah fisik, bukan hanya digital. Ia mengklaim memiliki 5 bundel ijazah asli alumni UGM 1985 sebagai pembanding yang akan ditunjukkan di pengadilan. Roy mengajak alumni UGM lain untuk ikut menunjukkan ijazah asli mereka sebagai data pembanding. Gerakan ini membangun tekanan publik dan moral terhadap institusi terkait. Jika banyak alumni menunjukkan ijazah serupa, klaim Roy akan semakin kuat. Strategi ini menggabungkan pengetahuan hukum dan mobilisasi sosial. Roy Suryo juga mengklaim melakukan investigasi ke Pasar Pramuka, pusat jasa pembuatan dokumen palsu di Jakarta. Ia ingin menunjukkan bahwa pemalsuan ijazah adalah praktik nyata dan mudah diakses. Temuan di pasar gelap digunakan untuk memperkuat argumen bahwa ciri-ciri ijazah Jokowi mirip produk palsu. Roy juga menyinggung isu identitas dan gelar akademis lawan-lawannya, meragukan kredibilitas mereka. Strategi ini membangun narasi kompleks dari analisis forensik, investigasi lapangan, hingga serangan personal. Kasus ijazah Presiden Jokowi kini menjadi ujian transparansi dan supremasi hukum di Indonesia. Roy Suryo siap mempertanggungjawabkan klaimnya di pengadilan, sementara aparat penegak hukum dituntut bekerja profesional dan transparan. Kepercayaan publik pada pemimpin dibangun di atas integritas, termasuk keaslian dokumen akademis. Proses hukum yang transparan dan adil adalah kunci untuk meredam polarisasi dan menjaga kepercayaan masyarakat. Media, masyarakat sipil, dan akademisi harus mengawal proses ini agar tidak diblokkan kepentingan sesaat. Apapun hasilnya, kasus ini akan menjadi presiden penting bagi demokrasi Indonesia. Mari kawal proses ini demi kebenaran dan keadilan, bukan sekadar mencari pemenang atau pecundang.